Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke teman-teman ya, ternyata bahasa Indonesia itu cukup dikenal di luar negeri. Salah satunya di Korea Selatan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh public figure Indonesia, yaitu Pak Tantowi Yahya. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia. Karena ramai ya di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia di sana mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita. Mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia? Bagi generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Lantas bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut faktanya. Pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Park Jae-hyun tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan. Park Jae-hyun merupakan orang Korea, sekaligus mahasiswa di Hankuk University of Foreign Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan. Dalam tulisannya, Park Jae-hyun memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies pertama kali dibuka pada tahun 1964. Yang Sang Yun dalam tulisannya yang dimuat dalam Proceeding Internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea, Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUF. Kampus ini telah melahirkan 2000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. Wow, ini yang belajar ini ya. Di Korea, Yuna Nuna adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia. Aku kan jurusannya bahasa Indonesia, terus kalau jurusanku jumlahnya cuman kalau satu angka. Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih. Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Waktu aku ambil kelasnya itu lebih paling populer pembelajar bahasa asing yang ada di Korea ini ya. 100 orang untuk kelas sejarah Indonesia. Bahkan saat ini sudah ada Bahasa sekolah Indonesia menengah yang atas paling di Korea populer. Selatan yang mengajari bahasa Indonesia. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia. Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Wow, ini ramai juga ini teman-teman. Ini kursus bahasa Indonesia ini di Korea Selatan.
dengan Anda. Now, who wants to try? Jauh-jauh sampai Korea, kok ngomongnya bahasa Indonesia? Penjualnya pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia juga. Jauh-jauh sampai Korea ngomongnya bahasa Indonesia juga. Emang boleh? Nggak boleh. Menurut aku, sebagai orang Korea, belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan karena banyak kosakata yang mirip-mirip. Misalnya, tampan dan nampak, atau tahu dan bahu, atau juga nenek dan nenek. Terima kasih atas pidatonya Bapak Presiden. Perkenalkan, nama saya Pak Juyon. Ini waktu Jokowi ke Korea Selatan ya. Bahasa Indonesia. Pak. Pak Juyon. Kalau di Indonesia manggilnya Mbak Pak. Kurang ramah ya. Pedagang di Myeongdong yang viral di antara turis Indonesia. Matang selama seminggu. Ini maizena. Maizena. Jadi 500. Bilang dulu. Hanya bosku maka. Revisi pun cucu mulut. Naikin 16.000 madu satu buah atau berapa? 48. 16. 32. 64. 128. Aduh, 5 dah. 512. Anda ini 1024 katanya si lain minggu. Lagi balong. Lagi 4.000 aja. 8.000 last berapa? 16.000. 16.000 madu. Wow, bagus lambu kakak. Jokowi, bahagia Jokowi. Kenapa Jokowi? Dia jual oleh-oleh makanan tradisional Korea, ternyata. Gimana? Kamu mau beli? Bisa pakai bahasa Indonesia? Kok bisa? Coba ngomong bahasa Indonesia. Oh, bagaimana? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Selamat malam. Oh, keren guys, orang Korea bisa pakai bahasa Indonesia. 너무 잘했어요. 사랑 Indonesia. Selamat siang. Indonesia 할 수 있어요? Saya suka mie goreng. Suka mie goreng. Sama ayu ting ting. 어떻게 알아요? 아유 띵띵. Dari Depok. Well, that's random. 만나서 반가워요. Dah. Oke, bye. Signage di stasiun Korea pakai bahasa Indonesia. Keren banget. Baru-baru ini viral di media sosial tentang signage berbahasa Indonesia di stasiun kereta api bawah tanah kota Seoul. Hal itu dibagikan oleh pemilik akun Twitter @adriansyahyasin. Bahkan gak cuman di Seoul aja, karena ditemukan juga di stasiun Itaewon seperti yang dibagikan pemilik akun Ekaesar. Gak sedikit netizen yang bangga bahasa Indonesia semakin mendunia. Pemilik utas juga bilang alasannya mungkin karena banyak turis Indonesia yang datang ke Korea Selatan. Adapun Badan Promosi Pariwisata Korea Selatan atau Korea Travel Organization menanggapi hal tersebut. Selain itu, PR and Media Eksekutif KPO Jakarta Office, Novi Nursyahbani, mengatakan jika itu memudahkan wisatawan. Wah, bangga banget gak sih bahasa Indonesia makin mendunia? Ternyata Kejimin lancar ngomong bahasa Indonesia. Apa kabar? Saya Kejimin. Hai. Mantap. Bagus. Mantap. And Doleta. Nama saya Kina. Korea dingin. Korea dingin. Indonesia harudang. Mama muda. Mungkin aku terlalu cinta
Aku terlalu sayang nanti Lak rasa dilarang Bangten Ku akui ku salah Hebat. Terlalu berkoyo moroko Ngawang lupa Kayak bahasa Korea. Jangan lupa makan minum teh botol Enak banget Teh manis Baby one more time And you know that I'm special I want open heart I will listen your voice Aku cinta kamu. Ketika Besti Korea belajar bahasa Indonesia. Kenapa air asin air lain asin air laut kenapa air laut asin karena yang manis itu kamu. Oke teman-teman, ya demikian ya bagaimana populernya bahasa Indonesia di Korea Selatan. Tentunya hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan demikian. Oke, bisa jadi karena bahasa Indonesia itu sudah merupakan bahasa dunia karena sudah masuk di salah satu bahasa resmi di UNESCO. Selain itu, bisa jadi karena banyak turis Indonesia dan juga para tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea Selatan. Nah, inilah yang menyebabkan begitu populernya bahasa Indonesia di Korea Selatan. Tentunya kita berbangga mempunyai bahasa yang bisa dikenal oleh dunia luar. Tentunya dengan bisanya orang luar berbahasa Indonesia tentunya akan mendatangkan mereka ke Indonesia dan bisa mendatangkan devisa juga bagi negara Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tidak terasa ya video yang cukup panjang ini ternyata juga kita bisa menikmatinya dan terasa sangat singkat sekali ya, padahal waktunya cukup panjang. Tetapi kita bisa tersenyum, kita bisa ketawa ketika menonton video-video ini tadi. Dari uraian yang ada tadi sudah jelas bahwa bahasa Indonesia ini satu bahasa yang sekarang sedang mendunia. Artinya banyak negara-negara yang sudah mengenal dan sudah tahu bahasa Indonesia, dan juga banyak negara-negara yang sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya di sini ada di Korea Selatan, Jepang, ya, kemudian Thailand, kemudian juga ada di Australia dan di negara-negara yang lainnya. Tentu ini menjadi satu hal kebanggaan buat kita semua karena perjuangan kita selama kurang lebih 95 tahun untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke level dunia, alhamdulillah mulai terasa hasilnya saat ini. Dan ini adalah perjuangan yang tidak mudah teman-teman. Kenapa? Karena kita pola perjuangannya adalah salah satu yang benar-benar membuat bahasa Indonesia ini dikenal oleh lingkungan di luar negeri adalah dengan adanya kursus-kursus yang diadakan oleh konsulat-konsulat kita di luar negeri. Jadi hampir di semua konsulat kita di luar negeri itu mempunyai kursus bahasa Indonesia secara gratis, dan ini sangat memudahkan bagi orang-orang asing yang ingin berminat belajar bahasa Indonesia. Itu bisa dengan mudah sekali mereka lakukan. Dan satu hal yang membuat bahasa Indonesia ini ternyata digemari juga adalah karena kemudahan dalam pengucapan dan ejaan bahasa Indonesia, di mana huruf ya dengan vokal yang kita keluarkan itu sama persis ya. Beda dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau huruf A kita menyebutnya adalah I ya. Kemudian huruf U kita menyebutnya adalah U. Sementara dalam bahasa Indonesia huruf A kita menyebutnya A, huruf U kita menyebutnya adalah U. Nah, berbeda lagi dengan bahasa beberapa negara yang menggunakan huruf seperti simbol ya, huruf kanji kalau dalam bahasa Jepang kemungkinannya. Nah, ini lebih sulit lagi di dalam kita mengekspresikan atau mengucapkannya. Karena kita untuk menghafalkannya pun akan sulit sekali juga ya.
Kemudian hal lain yang menyebabkan bahasa Indonesia ini juga menjadi populer dan menjadi keren di beberapa negara adalah karena potensi orang Indonesia yang sangat besar, yaitu kurang lebih 280 juta penduduk Indonesia. Ini adalah menjadi sumber bagi perekonomian mereka untuk mulai menggeliat dan melirik Indonesia sebagai sumber ekonomi terbesar di dunia juga. Kemudian sumber daya alamnya juga yang begitu melimpah, dan sekarang Indonesia sedang menuju ke negara yang mulai melakukan proses industri di dalam negeri dengan lebih terencana, dengan lebih serius, dan dengan lebih dijalankan dengan lebih dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini yang membuat masyarakat di luar negeri akhirnya berminat untuk datang ke Indonesia. Dan satu hal yang menjadi bukti positif tentang Indonesia ini adalah kita bisa menyaksikan banyak sekali YouTuber, vlogger, ya, TikToker yang berasal dari Korea Selatan dan juga dari Jepang yang ke Indonesia. Nah, kenapa? Karena sudah jelas bahwa kalau mereka ke Indonesia pasti subscribernya banyak. Ya, kemudian juga di situ yang bisa dijadikan semacam tema, dijadikan satu judul di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari makanan, budaya, seni, ya, kemudian juga bahasa yang digunakan di Indonesia, kemudian juga suku-suku, ya, yang ada di Indonesia itu sangat beragam sekali, sehingga tidak kehabisan bahan, ya, ketika mereka melakukan proses pembuatan konten di Indonesia. Inilah yang terjadi sebenarnya. Kenapa banyak sekali YouTuber asal dari Korea? Ini sangat banyak, ya. Dari pantauan Pak D sendiri itu mungkin lebih dari 20 YouTuber yang Pak D ketahui yang berasal dari Korea Selatan. Dan ada juga YouTuber ini atau konten kreator yang ternyata setelah ke Indonesia mereka juga, ya, ternyata mendapat penawaran pekerjaan di Indonesia. Ada juga yang kuliah di Indonesia, ya, bahkan sampai kuliahnya S2 di Indonesia. Nah, ini hal-hal positif yang patut kita banggakan, patut kita sambut, ya. Nyambutnya bagaimana? Yaitu kita memberikan pelayanan yang terbaik di negeri kita sendiri, dan juga kita jangan kalah bersaing dengan orang-orang luar negeri ini. Karena kalau kita terlena dengan apa yang kita lakukan saat ini, kemudian kita tidak mau bersaing, tentu pasaran dari tenaga kerja yang ada itu akan diambil oleh orang luar negeri. Nah, ini yang kita tidak mau. Maka orang Indonesia sendiri sebisa mungkin juga harus bisa, ya, memperlancar bahasanya, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang juga dikenal di dunia. Di antaranya ya jelas bahasa Inggris, kemudian bahasa Korea, bahasa Jepang, ya, dan masih bahasa-bahasa yang lain termasuk bahasa Tiongkok, yaitu bahasa Mandarin. Nah, ini sangat penting sekali karena tingkat persaingan kita nanti itu adalah di level dunia seperti ini adanya. Jadi kalau kita orang Indonesia tidak mau belajar bahasa asing yang lainnya, maka itu akan tertinggal. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai bahasa Indonesia yang keren, yang populer di Korea, bahkan sampai dijadikan bahasa yang digunakan di beberapa tempat, di tempat umum, ya, sebagai bahasa tanda, ya, atau pengumuman-pengumuman. Nah, untuk mempermudah turis-turis Indonesia ketika berkunjung ke Korea Selatan. Silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadikan satu hal positif bagi kita semua, menjadi hal informasi yang dibutuhkan oleh kita semua, bagaimana kita harus bersikap ke depannya terhadap bahasa kita sendiri, terhadap kemajuan kita sendiri, dan menyadarkan kepada kita semua bahwa memang kita perlu mempelajari bahasa asing juga. Dari Pak D, sekian dulu. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.